ini ibunya ngejar, nanti kepalanya turun, nanti yang ketusuk adalah kepala janin, ya. Jadi ini kita tahan, terus kemudian kita suntik. Aspirasi dulu, pastikan tidak masuk ke pembuluh darah. Kalau tidak masuk pembuluh darah, terus ini dengan mendorong sambil ditarik ini, ya. Arahkan karena kita mau mediolateral berarti ke arah sana, ya. Jangan ke bawah aja atau ke sampingnya, ya, tapi ini arahnya, ya. Oke. Terus setelah dilakukan injeksi lidocaine untuk analgetik, apa lagi? Ditunggu. Bentar, kira-kira 1-2 menit, ya, waktu paruhnya. Ibunya sudah nggak kerasa. Kemudian dilakukan tindakan episiotomi. Ini tahan. Kalau nggak nahan, otomatis kepala bayi kan kemudian kita tahan, kemudian gunting. Ya, itu namanya tindakan episiotomi. Episiotomi itu ada tadi, ya, ada medial, ada lateral, ada mediolateral. Yang paling menguntungnya mediolateral, ya. Cuma kalau misalkan ke samping sana memang jarang jadi ruptur perinatal, tapi penjahitannya lebih susah, perdarahannya lebih banyak, ya. Perdarahannya lebih banyak, terus nanti ada dispareunia, nyeri pada saat koitus setelah terjadi repair, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana penjahitannya? Setelah bayi lahir kan ada robekan nih. Robekan kita harus tahu dulu derajatnya. Ada derajat berapa? 1, 2, 3, dan 4. Derajat 1 gimana? Hanya mengenai mukosa perineum dan kulit mukosa vagina dan kulit perineum. Boleh nggak sih nggak dijahit kalau tusuk gitu? Boleh nggak kira-kira? Ya sebenarnya bisa aja. Kalau misalnya derajat ringan, derajat 1 tidak dijahit pun sebenarnya tidak apa-apa, ya. Cuma kan resiko terjadi perdarahan, resiko infeksi akan lebih besar, ya. Makanya akan dilakukan penjahitan. Nah, penjahitannya bagaimana? Kan sekarang robeknya berarti ada yang di dalam, ada yang di luar. Derajat 1 tadi tuh, ya. Derajat 2 otot perineum. Otot perineum itu ototnya apa aja? Otot yang di sini apa aja ototnya? Bulbocavernosus, ya, transversus perinei, ya. Gitu. Kemudian kalau derajat 3 mengenai sphincter ani. Jadi ini ya. Sphincter ani ada 3A, ada 3B, dan 3C, ya. Perbedaannya apa 3A, B, C? A kurang dari 50% dari sphincter ani eksternal. B ya, tapi yang eksternal. Kalau C internal, ya. Oke. Terus kemudian derajat 4. Derajat 4 kalau sudah sampai ke rektum anus dulu, ya. Yang menjadi kompetensi dokter umum ya derajat 1, derajat 2 itu jadi kompetensi dokter umum, ya. Kalau derajat 3 dan 4 nanti sebagai untuk spesialis, dan itu sebaiknya tidak untuk kehamilan berikutnya tidak diperbolehkan lahir pervagina. Nah, penjahitannya bagaimana gitu kan? Jadi kalau misalkan mau menjahit, pastikan dulu apa pertama? Identifikasi derajatnya. Jadi setelah kan ada perdarahan, harus dibersihkan dulu. Pastikan derajat berapa ini? 1, 2, atau 3, atau 4. Kalau masih derajat 1 atau derajat 2, boleh dilakukan penjahitan dokter umum, nggak ada masalah, ya. Caranya bagaimana gitu kan? Caranya adalah menjahit. Teknik penjahitan yang pertama, menjahit harus 1 cm dari tepi luka, 1 cm di atasnya. Kenapa kok 1 cm di atasnya? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus 1 cm di atas tepi luka? Karena pembuluh darah kalau terpotong itu akan terjadi vasokonstriksi, jadi akan memendek. Kalau kita tidak jahit, kalau kita jahit pas tepi luka, berarti pembuluh darahnya tadi yang terputus kira-kira kejahit nggak?
berarti bisa menimbulkan komplikasi hematom nanti, ya. Jadi bisa terjadi hematom, makanya harus 1 cm di atas untuk koagulasi. Jadi untuk menghentikan perdarahan tadi. Kemudian penjahitannya itu tidak boleh terlalu kencang, tidak terlalu kendor, tidak boleh ada dead space, ya. No tension, no strength, ya. No dead space. Karena kalau misalkan itu ada, ya nanti akan ada timbul komplikasi dari teknik penjahitan yang kita lakukan. Terus kemudian pemilihan benangnya, pemilihan jarumnya bagaimana, Dik? Jarum ini ada 2 ya, ada yang tajam, ada yang tumpul. Bedanya mana, Dek? Jarum yang segitiga sama yang bulat. Nah, ini apa nih, coba? Segitiga. Segitiga. Itu yang cutting ya. Itu untuk kulit ya. Kalau untuk mukosa carilah yang yang gitu kan. Segitiga juga. Segitiga itu kan bulat. Terus carilah benang yang jarum yang sesuai. Kalau jarumnya kecil, lukanya dalam, kira-kira resiko enggak? Resiko. Pasnya kan darah. Hilang jarumnya nanti. Masuk kamu bingung. Beneran. Oh pas yang gini ya. Tapi kalau pas lagi ada pasien beneran pakai yang ukuran segini, resikonya adalah tinggal. Jadi carilah yang ukuran yang sesuai, jangan yang terlalu kecil ya. Lagi jahit gini tiba-tiba berdarah. Oh, lepas bingung benang jarumnya di mana, nyarinya yang di mana coba? Di laba-laba ya, kamu kayak yang ketusuk malah kan. Pasnya kena hepatitis B atau HIV gimana? Ya. Jadi oh ya, sebelum menjahit tadi perlu dilakukan apa dulu? Asepsis antisepsis, terus kemudian karena asepsis antisepsis, terus kemudian apa lagi? Anestesi. Anestesinya ya sama kayak tadi, kayak pas kan tadi sudah kita jahit, sebelumnya sudah kita ya dengan anestesi, tapi boleh ditambahkan. Jadi misalkan mau jahit aja boleh aja. Misalnya ini ya, misalkan ini penuh, aspirasi sedikit ada nggak? Terus sambil didorong ya, terus ke bawah juga ya, ke bawahnya sama ini juga. Ini misalnya diambil dulu kainnya, tusuk, aspirasi dikit, dorong ya, kanan kiri ya. Terus kemudian dilakukan penjahitan. Penjahitan dari mulai tadi 1 cm di atas tepi muka dari sini. Nah, jahit, terus kemudian apa lagi? Pakai benangnya yang mana? Benang yang diresorpsi atau yang non absorbable? Yang diserap ya, yang di mukosa harus yang diserap. Kalau yang di kulit boleh yang tidak diserap, cuman nanti setelah beberapa saat kemudian, seminggu kemudian harus kita lepas affectingnya ya. Pakai benang yang apa? Ini yang baca ya. Ukurannya pakai yang mana? Ini ada benang 30. 30 itu diameternya kecil berarti. 30 berarti itu kecil, 20 lebih besar. Ya. 10 itu ya sedang gitu ya. 1 2 3 itu 2 itu lebih besar lagi penampangnya. Jadi kalau 30 itu lebih kecil. 30 semua ya. Kecil. USP 30 ya. Oke.
Sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau ukuran jarumnya berarti Ukuran jarumnya sebaiknya ya disesuaikan dengan kedalaman ini, ya. Jangan yang terlalu kecil. Ini kan buat latihan ya boleh lah, ya. Terus apa lagi nih? Ini kalau sekarang udah nggak dipakai lagi ya, begini. susah ya. Bukan. Sekarang itu modelnya udah langsung nyambung, ya. Kalau ini kan pakai masang ini kan zaman saya koas. Iya dulu. Saya nggak pernah pakai kayak gini lagi. Oh, berarti kalau di dunia nyata udah enggak. Iya dah. Realita. Ini kan buat binatang aja. Nih. Iya buat sapi, kambing gitu. Ya, ini kan. Terus kemudian kita udah pakai handphone ya. Pinsetnya yang mana? Pinset anak. Kalau Siap. chirurgis itu untuk kulit ya. Kalau yang mukosa sebenarnya yang anatomis. Mana? Baiknya ya. Karena kalau misalnya pakai ini robek bisa. Tadi jahit di 1 cm. Ya. Cara memasukkan, cara menusukkan gimana? Tegak lurus. Tegak lurus ya. Tegak lurus. Terus ini kalau nggak dipakai pegang gini ya. Kalau ini untuk meregangkan ya, misalkan yang di dalam dulu kan harus yang di dalam dulu. Nah ini dipegang terus ini ambil pakai pinset tahan. Nah, ini panjang banget. Ini pakai plain catgut. Plain catgut itu dia diserap paling cepat ya. Kalau yang di atas ini maksudnya yang kalau plain catgut 1 minggu aja dia udah serap. Kalau yang lebih lama dari ini adalah chromic catgut itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Ini panjang. Gunting aja deh, tolong deh. Ini gunting. Kayak gitu. Seberapa dok? Segini. Sini. Iya, ya. Kemudian cut ya. Disimpul. Oh itu tuh maksudnya. Iya. Simpul. Ini harus kencang ya. Oh ya, pencahayaan juga harus bagus ya. Pencahayaan harus bagus. Karena kalau enggak kamu nggak akan terlihat tuh. Ini harus kencang ya. Terus kemudian penjahitan itu boleh jelujur, boleh interlocks. Lebih baik ya jelujur, lebih mudah ya sebenarnya. Lah maksudnya tadi node. Terus kemudian cara ngambilnya jangan terlalu mepet ke tengah atau terlalu pinggir ya. Kira-kira 1 cm aja udah cukup ya. Nah, Oh di dalam. itu kan kalau misalnya jarumnya kecil hilang. Kamu bisa bayangin kalau misalnya rasanya gini-gini kan Berdarah gitu. ya udah hilang nanti. Tanam jarum. Bertanam. Sampai terus sampai ke luar ya. Kalau misalnya derajat 2 cek dulu ototnya. Jadi jangan mukosanya dulu, tapi jahit ototnya Ototnya. dulu. Berarti perineumnya dulu dok. Ototnya kan di sini, di dalam. Bukan perineum dulu. Ototnya di sini. Pakai Tidak. teknik jelujur juga. Kalau otot bisa jelujur, bisa satu-satu. Sama aja sih sebenarnya. Tapi yang penting harus jahit ototnya dulu. Kalau derajat 1 bisa langsung, gitu kan? Terus sampai ke
luar. Terus nanti sampai di sini misalkan udah sampai pinggir sini ya. Misalkan ini dalamnya udah kejahit nih. Oke. Lepas makanya ini udah dipakai lagi. Ini kita simpul misalkan gini. Nah ini kan udah dekat nih. Ini kalau misalkan ada asisten akan lebih baik ya. Jadi misalkan untuk membantu. Asistennya ngapain dong? Ini nih coba ya kalau misalnya kayak gini gimana? Tuh. Nah kalau misalnya ada asisten, tolong deh. Saya minta tolong diklaim disimpul ya. Dicepit aja. Itu yang Cepit di bawah. Nah, kan? jadi tugasnya asisten. Iya. Kalau ada asisten, tapi kalau enggak ya berarti harus sendiri ya. Bisa juga sih sebenarnya. Oke. Udah. Misalnya ini udah disimpul sini ya. Pegang deh, colong. Ya, apa? Ya. Kan udah. Ini kan udah rapat. Berarti tinggal kulit perineumnya. Mau langsung jelujur boleh. Misalkan tidak dalam ya. Oke. Ini misalnya tidak dalam bisa langsung kayak gini bisa. Kan kita ini udah kulit ya. Lepas makanya. Kalau UKM BPD pakai jarum kayak gitu lagi dong? Enggak kayak enggak pakainya yang langsung. Ini nggak boleh, sebenarnya nggak boleh ngambil gini ya. Ya untuk latihan aja. So, kalau jarumnya kecil bisa bayangin kan hilang susah makanya kalau misalnya dijahit beneran kamu kayak gini nangis nanti jarumnya hilang mulu. Jadi kalau misalnya ada asisten bisa membantu nahan gini. Tahan aja nggak usah dicabut. Nah terus kemudian saya masuk di bawahnya. Tinggalin lagi ya sampai ke bawah. Misalnya udah sampai ke bawah kan udah. Nah, kulitnya kan masih buka, tapi tadi dasarnya kan udah nggak boleh dead space kan, no dead space. Jarumnya mana lagi? Tolong ambil dulu. Yang lebih bagus. Tapi jarum yang segitiga mana? Itu segitiga. Ini bukan round. Udah rusak juga. Iya. Ada? Bukan. Segitiga kan ada. Bukan. Bukan. Ya benar. Yuk dulu. Itu nih lancip ini. Mana coba lihat. Iya. Ini round. Round semua iya. Iya. Biasanya nggak di stop gitu. Nah ini. Nih ujungnya tuh lihat. Ujung yang mananya dok? Ini kan segitiga nih. Kalau ini kita potong di sini, kelihatan Oh. nggak? Kalau yang ini kan gilik tuh, ya. Nah, misalnya udah sampai ujung sini, kan mau balik sana ini masih buka.
Ini boleh dijulur subkutikuler. Jadi misalnya sudah disimpul di sini ya. Kita misalkan tadi terakhir di sini. Misalkan ya di nah, ini kan masih buka. Nah, biar rapat. Ini misalnya disimpul dulu lah. Simpul boleh masuk juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah ini kalau mau namanya subkutikuler berarti dari sini deh. Ini. Terus ini karena keluar masuk sini berarti dia masuk lagi di tempat keluarnya tadi di samping di kontralateralnya. Nah ini kan ini berarti di sini masuk lagi. Ini bukan apa udah ini simpul. Udah selesai gitu kan ya, dia rapat lagi. Oke ya, teknik yang lain satu-satu, kalau misalkan enggak ya satu-satu bisa. Misalkan ini tadi buka ya satu-satu ya seperti biasa aja kalian jahit itu kan. Sebenarnya ada teknik penjahitan basic surgical skill, jadi untuk menyimpul itu gini ya. Kalau ini dari luar berarti ini tarik ke dalam. Ini kan dari luar nih. Ini. Kalau misalkan ada regangan ini 2 kali. Itu 2. Cuma kalau 2 kali ya ini. Lebih kencang. Terus ya. Gunting. Terus ini satu jaraknya juga jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, sekitar 1 sampai 1,5 cm. Oke? Ya, itu ada yang mau tanyakan nggak? Kalau misalkan interruptus, berarti lukanya boleh dari luka di sini atau Tetap dari tengah? interruptus mana dulu? Kalau misalnya terbuka semua kayak tadi, pertama apa dulu? Ototnya dulu kalau derajat 2. Kalau derajat 1 berarti bisa langsung Dari 1 cm. tetap 1 cm di atas tepi luka. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Berarti tadi derajat 2 yang ototnya dulu. Iya, ototnya dulu, Baru terus baru mukosa. mukosa vagina, terakhir kulit, peri, mayom. Berarti penggantian jarumnya tadi sama seperti yang dipraktekkan dokternya? Iya, kan kalau di luar kan harus pakai jarum yang segi 3. Gitu. Untuk memudahkan sebenarnya kulit kan dia kan keras, kalau misalnya kulit ya itu kamu pakai jarum round sulit mentul-mentul itu. Ya. Oke, kita aja ya. Ya nanti dibaca lagi ya. Bisa ya? Lagi dok, satu lagi dok. Apa? Jadi setelah ini langsung dikasih Udah kayak gini udah kan gunting ini kan misalnya beda. Ya sudah selesai. Kita aja nggak apa-apa. Untuk memastikan tidak ada perdarahan yang terjadi, jadi udah bersih ya udah. Kalau misalnya masih ada perdarahan, kira-kira apa akibatnya? Berarti ada pembuluh darah, hemostasisnya, prinsip hemostasisnya tidak tercapai. Berarti tadi makanya kalau prinsip penjahitan kan tidak boleh terlalu kuat, tidak boleh terlalu kendor. Mungkin terlalu kendor sehingga masih ada perdarahan. Terlalu kencang resikonya apa? Nekrosis jadinya. Jadi gentle, pas gitu loh. Udah, ada lagi? Berarti kalau terlalu kendor diulang gitu. Kalau terlalu kendor berarti ya diulang, harus dicek. Makanya